Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan Amel, seorang gadis desa yang menghadapi serangkaian tantangan dan pengkhianatan setelah menikah dengan seorang pria dari keluarga kaya. Kisah ini mengeksplorasi perjuangan Amel melawan penindasan dan bagaimana dia mengubah rintangan menjadi kesempatan, menjadi simbol kekuatan dan keadilan, dan menginspirasi banyak orang dengan kisah kemenangannya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Pernikahan di desa selalu menjadi peristiwa yang membawa kegembiraan dan harapan. Terlebih lagi bagi Amel, gadis desa yang pintar dan penuh ambisi. Di mata warga desa, pernikahannya dengan Rudy, seorang pria tampan dan satu-satunya anak dari keluarga kaya di kota, dianggap sebagai kisah dongeng yang menjadi kenyataan. Segala persiapan dilakukan dengan penuh antusiasme, mulai dari hiasan yang meriah hingga masakan yang lezat, semuanya disiapkan untuk menyambut keluarga dari calon mempelai pria. Amel sendiri adalah anak sulung dari sebuah keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani yang memiliki kebun yang luas, sementara ibunya mengurus rumah tangga dan membantu ekonomi keluarga dengan menjual hasil tenunannya. Amel tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan terampil, sering membantu ibunya di bertenun dan belajar mengelola keuangan keluarga dari hasil jualan. Keahliannya ini tidak hanya membuatnya populer di desa, tapi juga menarik perhatian Rudy saat dia mengunjungi desa tersebut dalam salah satu perjalanannya. Rudy, yang terpesona oleh kecantikan dan kecerdasan Amel, tidak membuang waktu untuk meminangnya. Hari pernikahan mereka dipenuhi dengan tawa dan canda, diiringi dengan musik tradisional dan tarian. Tamu-tamu dari kota dibawa ke desa dengan konvoi mobil mewah, dan mereka terpesona dengan keindahan sederhana namun hangat dari perayaan di desa. Amel berdiri mempesona dalam balutan kebaya tradisional, sementara Rudy terlihat gagah dalam setelan jas. Pandangan mereka satu sama lain penuh dengan janji masa depan yang cerah. Setelah hari pernikahan yang penuh tawa dan harapan, Amel memulai kehidupan barunya di rumah mewah keluarga Rudy di kota. Gedung besar itu tampak megah dan menakjubkan, dengan taman yang terawat, air mancur yang menderu, dan interior yang dihiasi dengan perabotan mewah serta karya seni yang indah. Namun, bagi Amel, istana itu segera berubah menjadi penjara emas. Amel disambut oleh Burita dengan hangat di permukaan, tetapi ada kilatan tajam di matanya yang tidak bisa diabaikan. Mertuanya itu, seorang wanita yang elegan namun sangat otoriter, segera memulai pelajaran tentang cara hidup yang benar menurut standar keluarga Rudy. Amel, yang terbiasa dengan kebebasan dan kesederhanaan di desanya, merasa kewalahan dan terkekang. Burita memperkenalkan Amel pada jadwal yang ketat dan serangkaian aturan rumah tangga yang harus diikuti. Amel harus bangun pagi-pagi untuk membantu pembantu merapikan rumah, belajar etiket meja dari seorang guru privat, dan mengikuti jadwal makan malam formal setiap malam. Amel juga harus mengenakan pakaian yang dipilih oleh Burita, yang seringkali terasa tidak nyaman dan kaku, jauh dari gaya kasual yang biasa dia kenakan di desa. Setiap langkah Amel diawasi dan setiap kesalahan kecilnya menjadi topik pembicaraan. Jika dia berbicara terlalu keras atau tertawa terlalu riang, Burita akan segera menegurnya dengan kata-kata, "Seorang wanita dari keluarga terhormat harus lebih tenang dan terkendali." Amel merasa seperti setiap aspek kepribadiannya sedang diuji dan dinilai. Rudy, yang semula tampak sebagai pasangan yang baik-baik Amel, mulai menunjukkan sisi lain. Di rumah, dia seringkali sibuk dengan bisnisnya dan tampaknya menghindari konfrontasi dengan ibunya. Ketika Amel mencoba berbicara tentang kesulitannya beradaptasi, Rudy hanya memberinya nasihat untuk bersabar dan berusaha lebih keras untuk menyesuaikan diri. Isolasi Amel semakin menjadi ketika dia menyadari bahwa dia jarang diundang untuk keluar bersama Rudy dan teman-temannya. Dia merasa ditinggalkan dan kesepian, terjebak dalam lingkungan yang asing dan tidak ramah. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan, dia merasa kehilangan suara dan tempatnya dalam dunia baru ini. Pertemuan dengan anggota keluarga Rudy yang lain juga tidak lebih mudah. Mereka sering berkomentar tentang betapa beruntungnya Amel telah diterima ke dalam keluarga mereka, sambil tetap dengan halus menyinggung latar belakang desanya yang sederhana. "Kamu benar-benar beruntung. Ya, bisa meninggalkan kehidupan lamamu," kata salah satu bibi Rudy suatu kali, dengan nada yang menyiratkan bahwa Amel seharusnya bersyukur atas posisi lebih rendah
yang dia tempati. Babak baru ini dalam hidup Amel, yang seharusnya penuh dengan cinta dan dukungan, sebaliknya penuh dengan tekanan untuk mengubah dirinya menjadi seseorang yang tidak dia kenali. Setiap hari membawa tantangan baru dan perasaan bahwa dia mungkin tidak pernah cukup baik bagi keluarga yang sekarang menjadi miliknya. Amel mulai merasa bahwa perjuangan untuk diterima dan dihargai mungkin adalah pertarungan yang terlalu besar untuk dimenangkan. Dengan berjalannya waktu, Amel semakin menyadari bahwa dia bukan hanya harus berjuang dengan aturan rumah tangga yang ketat, tetapi juga dengan olok-olok yang semakin sering dan menyakitkan. Dari ejekan halus hingga kritikan langsung, keluarga Rudy tidak memberikan kesempatan bagi Amel untuk merasa sebagai bagian dari mereka. Setiap hari, setiap kesalahan kecil yang dia buat dijadikan bahan tertawaan atau topik serius yang menunjukkan ketidakcukupannya. Salah satu momen yang paling menyakitkan bagi Amel adalah saat makan malam keluarga mingguan. Saat itu, semua anggota keluarga berkumpul, dan Amel merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Namun, malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Saat menyajikan makanan, dia tidak sengaja menumpahkan sedikit saus di taplak meja. Sebuah kesalahan sederhana yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun, reaksi Bu Rita adalah dingin dan menghina. Lihat, ini yang terjadi jika kita membawa seseorang dari latar belakang yang tidak tahu etiket, ujarnya di depan semua orang. Rudy hanya menundukkan kepala, tidak berani menentang ibunya. Komentar seperti itu bukan hanya datang dari Bu Rita. Selama acara keluarga, kerabat Rudy sering membuat perbandingan tidak mengenakan antara cara Amel berbicara dan bertingkah dengan wanita-wanita dari keluarga kota. "Oh, Amel, di kota kami tidak melakukan itu," kata salah satu sepupu Rudy dengan nada meremehkan saat Amel mencoba ikut serta dalam percakapan tentang teater. Kata-kata mereka membuat Amel merasa seperti orang luar yang tidak akan pernah cukup baik untuk dunia mereka. Amel juga mulai merasakan isolasi sosial yang mendalam. Walaupun tinggal di rumah yang sama, dia jarang diundang untuk menghadiri acara sosial atau pertemuan yang diadakan oleh keluarga Rudy, seolah-olah mereka malu mengakui kehadirannya. Saat dia bertanya kepada Rudy mengapa dia tidak pernah diajak, jawabannya selalu, "Mungkin lain kali, Amel. Acara ini bukan untukmu." Kata-kata itu menghujam hati Amel, meninggalkan rasa sakit dan penolakan yang mendalam. Semakin hari, Amel merasa semakin terjepit. Dia mulai kehilangan kepercayaan diri dan seringkali merasa sedih dan putus asa. Setiap pandangan, setiap bisikan, setiap tawa di sudut ruangan, dia merasakan itu adalah tentang dirinya. Tentang betapa dia tidak cocok, tidak cukup baik, tidak diinginkan. Kesendirian di rumah besar itu menjadi semakin menekan, dan dia sering berjalan-jalan sendirian di taman untuk melarikan diri dari atmosfer yang mencekam itu. Pada suatu sore, saat sedang berjalan sendirian, Amel bertemu dengan seorang tukang kebun lama, Pak Harun, yang telah bekerja untuk keluarga Rudy selama bertahun-tahun. Dia adalah satu-satunya orang yang tampaknya memahami kesedihannya. "Non Amel, ingat, sebuah bunga tidak tumbuh semalaman," kata Pak Harun dengan lembut. "Bersabarlah, dan suatu saat kamu akan menemukan tempatmu di sini, atau mungkin di tempat yang lebih baik lagi." Kata-katanya memberi sedikit kekuatan pada Amel. Meski hatinya luluh lantak, dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus menderita dalam diam. Dia harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini atau mencari jalan keluar. Perlahan, ide mulai terbentuk dalam pikirannya. Mungkin bukan untuk menang dalam permainan ini, tapi untuk mengubah permainannya sendiri. Amel menghadapi kenyataan yang semakin berat di rumah keluarga Rudy. Suatu sore yang dingin, saat sedang menyortir beberapa dokumen lama di ruang kerja Rudy, tugas yang diberikan Bu Rita untuk menguji kemampuan administratifnya, Amel menemukan sebuah folder yang tidak sengaja tertinggal di antara tumpukan laporan. Rasa ingin tahu mendorongnya membuka folder tersebut. Dan apa yang dia temukan di dalamnya menghancurkan setiap harapan dan ilusi yang masih tersisa tentang pernikahannya. Folder itu berisi rangkaian email antara Rudy dan beberapa anggota keluarganya, termasuk Bu Rita dan ayah Rudy, yang secara eksplisit membahas strategi untuk menguasai tanah yang dimiliki oleh keluarga Amel. Mereka menyebut pernikahan itu sebagai langkah strategis dan investasi jangka panjang. Rudy, yang selama ini Amel percayai dan cintai, ternyata hanya berpura-pura untuk mendapatkan apa yang diinginkan keluarganya. Rasa sakit dan pengkhianatan memenuhi hati Amel, dan dia merasa tubuhnya gemetar membaca setiap kata yang tertulis. Amel menutup folder dengan tangan yang gemetar dan duduk termangu, berusaha memproses segala yang baru saja dia baca.
Di tengah kehancuran emosional ini, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat, dia menyembunyikan dokumen tersebut kembali ke tempat semula. Takut apa yang mungkin terjadi jika Rudy atau Burita mengetahui bahwa dia sudah mengetahui rencana mereka. Ketika Rudy memasuki ruangan, ekspresi wajahnya yang biasanya tenang tampak sedikit gelisah. Amel mencoba bersikap normal, tapi hatinya berdebar kencang. Rudy mulai berbicara tentang rencana untuk liburan yang mungkin akan mereka lakukan bersama, tapi kata-katanya terdengar hampa dan jauh di telinga Amel. Setelah kejadian itu, setiap interaksi dengan keluarga Rudy terasa seperti sandiwara. Amel mulai memperhatikan lebih detail tentang bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka seringkali bertukar pandang saat berpikir tidak ada yang memperhatikan, dan bagaimana mereka mengelola keuangan mereka dengan sangat hati-hati dan terstruktur, seringkali menghindari topik-topik tertentu saat dia berada di dekat. Hari demi hari, Amel merasa semakin terisolasi dan terjebak. Dia tidak tahu kepada siapa harus berbicara, atau bagaimana harus melanjutkan. Dia merenungkan semua momen yang telah dilewatinya, semua tanda yang dia abaikan karena cinta dan harapan buta, dan dia merasa kecewa pada diri sendiri karena tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi lebih awal. Namun, dalam keputusasaan, ada percikan kemarahan yang mulai tumbuh. Amel tidak mau menjadi korban dari skenario licik ini. Dia mulai merencanakan bagaimana dia bisa mengambil alih situasi, bagaimana dia bisa menggunakan informasi yang dia temukan untuk melindungi diri dan keluarganya. Amel menyadari bahwa dia mungkin harus bertahan sedikit lebih lama untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan memastikan dia bisa keluar dari situasi ini dengan cara yang aman dan mungkin bahkan memberikan pelajaran kepada keluarga Rudy. Setiap malam, sebelum tidur, Amel menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu dia harus berhati-hati, merencanakan dengan detail, dan tidak mempercayai siapapun di keluarga Rudy. Untuk pertama kalinya dalam banyak bulan, Amel merasa ada harapan. Bukan untuk pernikahannya, yang dia sadari sudah hancur, tetapi untuk kebebasan dan masa depannya. Setiap langkah yang dia ambil selanjutnya harus dihitung dengan cermat, karena dia tahu pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dalam kehidupan Amel bersama keluarga Rudy, sebuah acara keluarga besar menjadi puncak dari penghinaan dan perlakuan buruk yang dia terima. Ini adalah perayaan ulang tahun Burita yang dirayakan setiap tahun dengan pesta mewah yang dihadiri oleh teman-teman dan rekan bisnis keluarga. Tahun ini tidak berbeda, kecuali bahwa Amel, sekarang dengan beban pengetahuan tentang pengkhianatan yang mendalam, merasakan setiap pandangan dan kata-kata menjadi lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Malam itu, Amel dipaksa untuk mengenakan gaun yang dipilih oleh Burita. Gaun yang elegan tetapi sangat tidak nyaman, dirancang untuk menonjolkan status keluarga daripada kenyamanan pemakainya. Sebagai bagian dari persiapan, Amel harus melayani tamu, mengedarkan minuman dan makanan, sambil menjaga senyum yang dipaksakan di wajahnya. Meski hatinya berat, dia melakukan apa yang diharapkan darinya, berharap malam akan berlalu tanpa insiden. Namun, saat acara berlangsung, ketegangan meningkat. Amel, sambil mengedarkan minuman, secara tidak sengaja mendengar komentar dari beberapa tamu yang dengan sinis memperbincangkan pilihan menantu keluarga Rudy. Dia mungkin cantik, tapi jelas tidak mengerti cara kami, kata salah satu tamu dengan nada merendahkan, tidak menyadari bahwa Amel bisa mendengarnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari biasanya, tetapi Amel terus bergerak. Ketika dia mencoba untuk mengisi ulang gelas seorang tamu, terjadi kecelakaan. Seorang tamu menyenggol lengannya, menyebabkan dia menumpahkan minuman ke atas gaun seorang wanita yang berpengaruh. Sebuah kesalahan kecil namun fatal di lingkungan ini. Reaksi instan dari sekelilingnya adalah campuran kengerian dan hiburan. Tetapi yang paling parah adalah dari Burita. Di depan semua tamu, dengan suara yang cukup keras untuk memotong suara musik, Burita memarahi Amel. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu terus membawa malu pada keluarga kita. Kamu tidak akan pernah belajar. Kata-katanya memenuhi ruangan, dan tawa yang tertahan dari beberapa tamu menambah malu pada situasi itu. Amel merasa semua mata tertuju padanya. Setiap tatapan penuh penilaian dan penghinaan. Rudy, yang selama ini Amel harapkan akan menjadi pelindungnya, hanya berdiri di sana, tidak melakukan apapun dan hanya melihat Amel dari jauh tanpa membelanya sedikit pun. Keputusannya, atau lebih tepatnya ketidakputusannya, datang saat dia berbalik dan bergabung kembali dengan tamu lain, meninggalkan Amel sendirian untuk menghadapi konsekuensi. Hancur dan malu, Amel hanya bisa berdiri membeku,
merasakan semua mata memandangnya dengan campuran rasa kasihan dan hina. Rudy, tanpa berpikir dua kali, menggenggam lengan Amel dengan keras dan membawanya pergi dari kerumunan tersebut. Sesampainya di ruang yang lebih pribadi, tanpa empati, Rudy menyatakan bahwa pernikahan mereka harus berakhir. Kita tidak cocok, Amel. Aku pikir sudah saatnya kamu kembali ke desamu, ucapnya dengan dingin. Perkataan Rudy seolah menjadi tamparan yang menghancurkan sisa-sisa harapan Amel akan pernikahan yang bahagia. Pengkhianatan tidak hanya berupa rahasia pernikahan mereka tetapi juga sikap Rudy yang sekarang sangat jelas tidak memihaknya. Amel, yang sudah berjuang dengan keras untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, merasa semua usaha dan pengorbanannya sia-sia. Dengan sedikit barang yang bisa dia kumpulkan, Amel meninggalkan rumah keluarga Rudy malam itu juga. Air mata mengalir deras di pipinya saat dia melangkah keluar dari gerbang yang pernah dia harapkan akan menjadi rumahnya. Kehilangan, pengkhianatan, dan sakit hati menggantikan cinta dan kebahagiaan yang pernah dia impikan bersama Rudy. Setelah meninggalkan rumah keluarga Rudy, Amel memulai perjalanan kembali ke desanya. Dengan hati yang hancur namun penuh tekad, dia menyusuri jalan-jalan yang sudah lama tidak dia lewati. Setiap langkahnya bukan hanya mengarahkannya pulang, tetapi juga menuju pemulihan diri dan pembaharuan hidupnya. Saat Amel tiba di desanya, sambutan yang hangat dari keluarganya menjadi obat bagi luka hatinya. Ayah dan ibunya, yang selama ini tidak tahu persis apa yang dia alami, menyambutnya dengan pelukan yang penuh kehangatan dan kecemasan. Mereka mendengarkan dengan sabar saat Amel menceritakan segala kesulitan yang telah dia alami. Alih-alih menyalahkan atau menghakimi, mereka memberikan dukungan dan cinta yang tidak pernah goyah. Keberadaan di rumah, di antara orang-orang yang mencintainya tanpa syarat, memberikan Amel kekuatan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Kembali ke rutinitas desa, Amel mulai menemukan kembali dirinya yang dulu. Dia menghabiskan hari-harinya membantu ibunya di Lom Tenun, sebuah kegiatan yang pernah dia nikmati sebelum pernikahannya. Sambil menenun, Amel merenungkan masa depan dan memutuskan untuk memanfaatkan keterampilan ini untuk menciptakan peluang baru bagi dirinya dan komunitasnya. Amel mulai mendesain dan membuat kain tenun dengan motif yang unik, menggabungkan warna-warna cerah dan pola tradisional dengan sentuhan modern. Produk-produknya dengan cepat menarik perhatian warga desa dan pengunjung dari kota yang datang untuk mencari barang-barang buatan tangan yang autentik. Dengan bantuan teman-teman lamanya dan melalui media sosial, Amel mulai memasarkan produk-produknya lebih luas. Respon yang positif memberikan Amel lebih banyak kepercayaan diri. Dia mendirikan sebuah usaha kecil yang dia beri nama Tenun Asa, simbol dari harapan yang tenunnya bantu pulihkan dalam dirinya. Amel menyewa beberapa wanita di desanya untuk membantu dengan produksi, memberikan mereka pelatihan dan pekerjaan yang layak. Usaha ini tidak hanya membantu Amel pulih secara finansial, tetapi juga memberdayakan wanita lain di desanya untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga mereka dan mendapatkan rasa harga diri. Melalui usahanya, Amel tidak hanya menyembuhkan luka-luka pribadinya tetapi juga memberikan inspirasi kepada banyak orang. Dia menjadi simbol kekuatan dan ketahanan, contoh nyata bahwa dengan kepercayaan diri dan dukungan komunitas, seseorang bisa mengatasi hambatan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Perlahan tetapi pasti, Amel membangun kembali hidupnya dari reruntuhan, menenun kisah baru penuh warna dan harapan. Dengan usaha, Tenun Asa, berkembang pesat, Amel mulai merasakan dampak positif yang lebih luas dari karyanya. Keberhasilan awalnya sebagai pengusaha tenun tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan wanita-wanita di desanya. Dari awal yang sederhana, Amel berhasil mengembangkan usahanya menjadi lebih dari sekedar bisnis lokal. Ia menciptakan sebuah gerakan. Produk Amel mendapatkan pengakuan karena kualitas dan keunikan desainnya. Kain tenun yang dia dan timnya buat dikenal karena kehalusan dan kerumitan motifnya, yang menggabungkan tradisi dengan inovasi modern. Setiap karya mengisahkan perjuangan dan kebangkitan, membuatnya menjadi lebih dari sekedar item fashion. Mereka adalah simbol kekuatan dan ketahanan. Melihat potensi untuk ekspansi lebih lanjut, Amel mulai berkolaborasi dengan desainer dan butik di kota besar. Dia menyelenggarakan workshop yang tidak hanya mempromosikan produknya tetapi juga mengedukasi publik tentang pentingnya pelestarian kerajinan tangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Keikutsertaan dalam pameran kerajinan dan fashion nasional memperkenalkan Tenun Asa ke panggung yang lebih luas, menarik minat dari pembeli domestik dan internasional. Keberhasilan Amel tidak terlepas dari pendekatannya yang inovatif dan berkelanjutan terhadap bisnis.
Dia menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam produksi, memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan bersumber secara etis dan ramah lingkungan. Ini tidak hanya meningkatkan nilai jual produknya tetapi juga mendukung filosofi hidup yang lebih harmonis dengan alam, resonansi yang mendalam di tengah konsumen yang semakin sadar lingkungan. Kisah Amel dan Tenun Asa mulai mendapatkan sorotan di media. Artikel dan wawancara sering menampilkan perjalanannya dari seorang wanita yang diabaikan dan diremehkan menjadi seorang pengusaha yang menginspirasi. Pengakuan ini membawa lebih banyak dukungan dan peluang, memungkinkan Amel untuk memperluas jaringan distribusinya dan mengembangkan lebih banyak koleksi kain. Dengan peningkatan visibilitas, Amel juga menjadi suara yang penting dalam advokasi untuk hak-hak wanita. Dia sering diundang sebagai pembicara di konferensi dan seminar, di mana dia berbagi pengalamannya tentang pentingnya pemberdayaan wanita melalui ekonomi. Amel menggunakan platformnya untuk mempromosikan kesetaraan gender, berargumen bahwa memberdayakan wanita secara ekonomi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan adil. Amel juga memastikan untuk memberikan kembali ke komunitasnya. Laba dari Tenun Asa, sebagian dialokasikan untuk mendanai program pendidikan dan pelatihan untuk wanita muda di desanya, membantu mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memulai usaha mereka sendiri atau memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan cara ini, Amel tidak hanya membangun bisnis yang sukses tetapi juga menciptakan siklus keberhasilan yang dapat terus menginspirasi dan mendukung generasi mendatang. Pada titik ini dalam kisahnya, Amel telah mengukir nama untuk dirinya sendiri tidak hanya sebagai pengusaha sukses tetapi sebagai pemimpin komunitas yang visioner. Dengan setiap lembar kain yang dihasilkan, dengan setiap cerita yang dibagi, Amel menenun jaringan yang lebih besar dari harapan dan perubahan, membuktikan bahwa dari kehancuran bisa muncul kekuatan dan dari kesendirian bisa lahir komunitas. Ketika keluarga Rudy mengalami kemunduran finansial besar, peran Amel sebagai pemimpin bisnis yang sukses dan pengusaha terhormat mendapatkan ujian baru. Dalam kebangkrutan yang tak terduga tersebut, keluarga Rudy, yang dulu meremehkan dan mengusirnya, kini datang kepadanya, meminta bantuan. Pada awalnya, ketika kabar masalah finansial keluarga Rudy mencapai Amel melalui desas-desus di media sosial dan berita lokal, dia merasa campuran emosi yang kuat. Ada kepuasan tersendiri melihat mereka yang pernah memperlakukannya dengan buruk kini merasakan kesulitan. Namun, sebagai seorang yang telah memperjuangkan dan mempromosikan kebaikan melalui bisnisnya, dia juga merasa terpanggil untuk bertindak dengan prinsip yang lebih tinggi. Dengan berat hati, Amel setuju untuk bertemu dengan keluarga Rudy. Mereka mengatur pertemuan di sebuah acara amal yang Amel sponsor. Ruangan dipenuhi dengan tamu berpakaian elegan, lingkungan yang sangat berbeda dari yang pernah dilihat oleh keluarga Rudy sebelumnya. Ketegangan terasa begitu Rudy dan orang tuanya, termasuk Burita yang sombong, masuk ke ruangan. Mereka tampak cemas dan kurang percaya diri, sangat berbeda dari aura superioritas yang dulu selalu mereka pancarkan. Amel, dengan keanggunan dan ketenangan, menyambut mereka. Mereka duduk di meja terpisah, dan percakapan dimulai dengan sedikit kecanggungan. Rudy mencoba untuk berbicara dengan nada hangat, mengingatkan tentang masa lalu mereka dan ikatan yang pernah mereka bagi. Burita, dengan sedikit kerendahan hati yang tidak biasa, secara langsung meminta bantuan finansial, menawarkan berbagai jaminan sebagai imbalan. Amel mendengarkan dengan sabar, tiap kata membangkitkan kenangan masa lalu yang pahit. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, dia menegaskan bahwa dia telah memikirkan situasi mereka dengan hati-hati. Dengan suara yang mantap, Amel menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan bantuan finansial kepada mereka. Alasannya sederhana tapi kuat. Saat saya membutuhkan dukungan dan pengertian, saat saya bagian dari keluarga Anda, saya ditinggalkan untuk berjuang sendiri. Tenun Asa dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan pemberdayaan, prinsip yang tidak pernah Anda berikan kepada saya. Suasana menjadi hening, kecuali desah napas tertahan dari beberapa tamu yang mendengarkan. Rudy dan Burita tampak terkejut dan terpukul, tidak menyangka bahwa Amel akan menolak mereka secara terbuka. Amel, dengan tenang, melanjutkan, "Namun, saya tidak akan menutup semua jalan. Saya bersedia membantu dengan cara lain, dengan menawarkan pelatihan dan sumber daya untuk memulai bisnis kecil yang dapat memberi keluarga Anda pendapatan yang berkelanjutan." Pilihan Amel untuk tidak memberikan bantuan finansial tetapi menawarkan solusi berkelanjutan mengirimkan pesan yang jelas. Dia bukan lagi Amel yang dulu, yang bisa diperalat dan diremehkan. Dia sekarang adalah seorang wanita yang kuat,
yang bisnisnya tidak hanya sukses secara finansial tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dampak dari penolakan Amel terhadap keluarga Rudy di acara amal tersebut menggema lebih jauh daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Keputusan Amel untuk menyuarakan kebenaran tentang perlakuannya dan menawarkan bantuan dalam bentuk pelatihan dan sumber daya daripada uang tunai menjadi topik hangat di kalangan sosial dan media lokal. Berita tentang bagaimana Amel, seorang pengusaha sukses dan terhormat, menghadapi orang-orang yang dulu meremehkannya dengan penuh martabat dan integritas, menyebar cepat dan luas. Sementara Amel mendapatkan dukungan dan pengakuan lebih lanjut, keluarga Rudy berjuang untuk menghadapi realitas baru mereka. Ditolak secara publik oleh Amel dan tidak memiliki sumber keuangan instan untuk memecahkan masalah mereka dipaksa untuk melihat ke dalam dan menilai kembali cara mereka berinteraksi dengan dunia. Rudy, yang pernah mengandalkan nama keluarganya untuk pengaruh dan kekuasaan, kini menemukan dirinya di posisi yang sulit. Dia mulai menyadari berapa banyak kesalahan dan kesempatan yang telah ia lewatkan untuk berbuat lebih baik terhadap Amel maupun dalam pengelolaan bisnis keluarganya. Penolakan Amel memicu perubahan dalam diri Rudy. Rasa penyesalan dan kesadaran yang tumbuh membuatnya mulai berpikir tentang cara untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan memulai perubahan positif dalam hidupnya. Meskipun proses ini menyakitkan dan menantang, Rudy mengambil langkah pertama dengan mendekati Amel secara pribadi, bukan untuk meminta bantuan finansial, tetapi untuk meminta maaf atas segala rasa sakit yang telah dia dan keluarganya sebabkan. Pertemuan ini terjadi beberapa minggu setelah acara amal, di sebuah kafe kecil yang tenang di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Rudy, dengan rendah hati, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amel dengan tulus. Amel mendengarkan dengan hati yang berat, menghargai upaya Rudy untuk berubah, namun menegaskan bahwa beberapa luka membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf untuk sembuh. Amel menjelaskan kepada Rudy bahwa sementara dia menghargai langkahnya untuk memperbaiki diri, dia perlu melihat perubahan nyata dan berkelanjutan dalam perilaku dan tindakannya sebelum dia bisa mulai mempertimbangkan untuk memaafkan sepenuhnya. Dia menyarankan Rudy untuk berinvestasi waktu dan sumber daya dalam pendidikan diri tentang empati dan kepemimpinan etis, dan untuk terlibat secara aktif dalam inisiatif yang mendukung masyarakat dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya terhadap orang lain. Tenun Asa, di bawah kepemimpinannya, berkembang menjadi lebih dari sekedar merek tenun. Menjadi lambang perubahan sosial dan inovasi, menarik investasi dan kolaborasi dari seluruh dunia yang ingin menjadi bagian dari gerakan ini. Amel juga mendirikan sebuah fondasi yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan wanita, menggunakan sebagian dari keuntungan bisnisnya untuk mendanai program yang mendukung perempuan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau menuntut ilmu lebih lanjut. Namun, perjalanan Amel tidak tanpa tantangan pribadi. Publisitas yang meningkat membawa pengawasan yang tidak diinginkan dan tekanan pada kehidupan pribadinya. Dia harus menavigasi kehidupan publik sambil menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pribadi dan privasinya. Dalam momen-momen tenang, jauh dari sorotan, Amel merenungkan perjalanannya, mengakui biaya emosional yang telah dibayarnya dan dampaknya terhadap orang-orang di sekitarnya. Sekarang, sebagai seorang wanita yang berdaya, pengusaha sukses, dan pembela keadilan, dia memikirkan masa depan. Apa yang dia lihat adalah bukan hanya cerminan dirinya sendiri, tetapi juga cerminan dari masyarakat yang dia bantu bentuk, lebih adil, lebih transparan, dan lebih berani. Amel menyadari bahwa setiap perjuangan yang dia hadapi, setiap kemenangan yang dia raih, telah mengajarkan sesuatu yang berharga tidak hanya kepada dirinya tetapi kepada semua yang mendengarkan kisahnya. Matahari terbenam melukis langit di atas danau kecil di desa tempat Amel dibesarkan, sebuah simbol penutup dari hari yang panjang dan, bagi Amel, penutup dari sebuah bab penting dalam hidupnya. Dia berdiri sendirian di tepi air, membiarkan keheningan alam menenangkan pikirannya yang selama ini dipenuhi dengan kebisingan dan kekacauan perjuangan yang dia alami. Kehidupan Amel telah berubah secara dramatis sejak hari-hari awalnya yang sederhana di desa ini, dan sekarang, setelah menghadapi tantangan yang begitu banyak dan mencapai lebih dari yang pernah dia bayangkan, dia merenung tentang jalan yang telah dia tempuh. Perjalanannya dari seorang gadis desa yang naif dan penuh harapan menjadi seorang perempuan yang berpengaruh dan dihormati tidaklah mudah. Ada masa-masa dia hampir kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan keadilan. Namun setiap kali dia jatuh, dia belajar sesuatu yang penting. Kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk bangkit kembali dan melanjutkan, tidak peduli seberapa keras pukulan yang dihadapi. Di tengah semilir angin yang sejuk, Amel memikirkan semua orang yang telah dia temui di perjalanannya. Dari keluarganya yang selalu mendukungnya, rekan-rekan yang bekerja bersamanya di Tenun Asa,
hingga mereka yang berdiri di sisi lain dari perjuangannya. Setiap orang telah meninggalkan bekas dalam kehidupannya dan membentuknya menjadi orang yang sekarang ini. Dia bersyukur atas dukungan dan cinta yang dia terima, yang menjadi fondasi bagi setiap keberhasilannya. Amel juga memikirkan Rudy dan keluarganya. Bagaimana akhirnya setiap tindakan dan keputusan mereka membawanya ke titik ini. Dia menyadari bahwa tanpa rintangan yang mereka berikan, dia mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan dan ketabahan untuk memperjuangkan yang benar. Meskipun masih ada sedikit rasa sakit yang tersisa dari luka-luka masa lalu, Amel telah belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri, agar dia bisa melanjutkan hidupnya dengan damai. Refleksi di permukaan danau yang tenang menjadi metafora bagi ketenangan yang sekarang dia rasakan. Amel telah membuat damai dengan masa lalunya dan kini melihat ke depan ke masa depan dengan harapan dan resolusi baru. Dia bertekad untuk melanjutkan advokasinya, tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam membantu orang lain yang mengalami ketidakadilan dan eksploitasi. Pengalamannya telah mengajarinya bahwa perubahan sejati seringkali membutuhkan waktu, kesabaran, dan banyak kerja keras. Tetapi selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Malam semakin larut, dan Amel tahu waktunya untuk kembali ke rumah. Ke kehidupan barunya yang dia bangun dengan penuh perjuangan dan cinta. Dia meninggalkan danau, membawa dengan dirinya kekuatan dan kedamaian yang dia temukan di sana. Langkah-langkahnya ringan, dan senyum tipis merekah di wajahnya. Karena dia tahu bahwa apapun yang mungkin datang, dia siap menghadapinya. Sebagai simbol keberanian dan keadilan, Amel tidak hanya mengubah hidupnya sendiri tetapi juga telah memberikan pelajaran penting kepada masyarakat tentang kekuatan ketabahan dan integritas. Dengan matahari terbenam sebagai saksi, Amel berjalan menjauh dari danau, siap untuk fase berikutnya dari kehidupannya, dengan hati yang lebih bijaksana dan semangat yang tidak pernah padam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.